Bagaimana perintah presiden? Suruh depan, saya mau ke depan. Presiden bilang, kau di depan sikat. Sikat. Meminta pertanggungjawaban kepada semua pihak yang telah menyerahkan kedaulatan ini kepada oligarki. Si Jokowi, si Luhut, ada beberapa jenderal di sana. Khusus kita minta jadi prioritas perwujudan dari penegakan kedaulatan politik dan hukum adalah adili Jokowi, makjulkan Gibran, reformasi organisasi polisi. Apa tidak ada kemungkinan peluang untuk disusupi TPU A misalnya? Silakan kalau mereka mau menyusup, mau ganggu kita, kalau ketahuan tanggung risiko. Apa risikonya? Ya digebukin. Seberapa besar KMKR yakin peluang untuk disusupi itu? Kemarin ketemu sama Said Didu, dia ngomong sama saya, Pak Narko, ada yang udah minta sama saya acara besok itu ditunda atau dibatalkan. Dari kalangan mana? Tapi kalau presiden kemudian nggak mau dengar, jangan kaget, presiden pun dia akan disuruh turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sebagian kalangan merasa bahwa saat ini, hari ini, ada yang hilang dari demokrasi di Indonesia. Yang hilang itu adalah sesuatu yang utama, yakni kedaulatan rakyat. Dan ternyata tampaknya kalangan ini tidak sedikit. Paling tidak hari ini, Selasa tanggal 10 Februari 2026, ada sebuah gerakan yang mendeklarasikan diri di Jakarta. Dideklarasikan di Gedung Juang. Gerakan ini menyebut diri, menamakan diri sebagai Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR. Ada banyak nama yang sudah dikenal luas melalui media bahasa di kalangan publik dan kemudian tergabung dalam gerakan ini. Beberapa nama di antara mereka adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, Muhammad Said Didu, Rizal Fadilah, Marwan Batubara, Laksamana Pertama Purnawirawan Mulyono Aladin, dan beberapa yang hadir dan memenuhi Gedung Juang hari ini. Apakah ini sebuah alarm yang memberitahukan kita, rakyat Indonesia, bahwa ada sesuatu yang sudah sangat rusak dan harus kita perbaiki? Apakah ada hal-hal yang lain yang menyertai tumbuhnya gerakan ini? Untuk itu kami hadirkan ke hadapan Sobat Madilog langsung orang yang terlibat penuh, yakni Pak Maijen Purnawirawan Sunarko. Terima kasih Pak Narko. Terima kasih. Kembali lagi Pak. Hanya dalam 1 pekan kita udah bertemu. Terima kasih Mas Dermawan undangannya. Sama-sama. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak. Pertanyaan kami yang pertama adalah, kalau kemudian GMKR memandang ada krisis kedaulatan, apa sih sebetulnya yang dimaksud oleh GMKR sebagai krisis kedaulatan rakyat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dermawan. Jadi yang perlu saya sampaikan dulu, GMKR itu bukan ormas, bukan partai politik. Gerakan dari sekumpulan orang. Tema gerakan dari sekumpulan orang yang peduli dengan kondisi negara saat ini. Orang itu bisa dari ormas, bisa dari parpol, bisa dari tokoh, bisa dari masyarakat biasa. Yang punya pandangan yang sama bahwa saat ini kedaulatan rakyat itu adalah hak mutlak milik rakyat. Buat negara demokrasi sudah hilang, dirampas oleh oligarki. Dirampas sehingga rakyat sudah hampir sama sekali nggak punya hak menyampaikan segala sesuatunya. Nah, karena itu orang-orang tadi itu kemudian berkumpul, mari kita bergerak untuk merebut kembali kedaulatan yang sudah diambil oleh oligarki, oleh oligarki ini, untuk mengembalikan marwah negara demokrasi
kita ini yang katanya negara demokrasi. Nah, itu. Dan kemudian yang kami tonjolkan dalam diskusi, dalam yang kami sampaikan itu masalah kedaulatan ekonomi. Rakyat itu jadi objek objek penindasan dari sekelompok orang kuat ekonominya. Oh ya, oligarki tadi. Betul. Kedaulatan politik udah dirampok sama partai politik. Enak-enak perutnya orang-orang parpol yang ada di apa sana ya Di DPR ya. Di DPR. Apa ada DPR itu mau mendengarkan aspirasi rakyat? Nggak ada. Karena itu di luar banyak banyak Keluhan lah ya, sindiran, keluhan, itu kekecewaan. Dewan Pengkhianat Rakyat itu. Iya. Itu politik. Terus hukum sudah amburadul, kacau balau, nggak karu-karuan. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Kemudian ada penindasan hukum, kelihatannya pemerintah, eksekutif diam saja, legislatif juga diam saja. Ya contohnya teriakan-teriakan adili Jokowi, masalah ijazah palsu, majukan Gibran, anak haram, mana bersuara itu? Itu politik. Terus masalah sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang. Masalah kewilayahan atau wilayah. Masa ada daerah yang harusnya itu milik bersama, contohnya pantai, dikuasai oleh sekelompok orang, pik 1, pik 2, IMIP sana. Nah karena itu kita yang punya pemahaman tentang itu mencoba untuk bersatu, menggerakkan rakyat, menanamkan kesadaran, mengingatkan pemerintah supaya mengerjakan ini, teriakan rakyat ini. Gitu. Pak Nargo, Bapak tadi mention satu persatu, ada kerusakan hukum, ada kerusakan politik, ada kerusakan di sisi ekonomi. Ya. Mana yang paling parah menurut Pak Nargo? Atau menurut GMKR lah? Semua. Semua. Kalau apa lagi kurang? Nyata gitu. Kalau semua, artinya sebetulnya negeri ini sudah berada di tubir bukan persoalan ya, bahkan kehancuran. Apa itu? Menurut kami ini udah menjelang kehancuran kalau nggak segera disadari oleh penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini eksekutif, legislatif, ya termasuk judikatif. Mereka sudah menyadari atau belum? Kalau kita bilang belum atau masa bodoh. Karena udah nikmat. Kan banyak. Kalau masa bodoh, bukankah mereka memang mendapat amanah untuk menggerakkan roda-roda yang tadi, hukum, ekonomi dan lain sebagainya? Kalau pengamatan kita, ya kalau nggak bilang dugaan kita, antara amanah dengan godaan oligarki lebih menyenangkan godaan oligarki. Ya amanahnya itu diabaikan. Apalagi yang ngasih amanah cuma rakyat gitu ya. Yang ngasih amanah rakyat. Ini benar. Penyelenggara negara dengan segala macam aparatnya, semua sudah punya tugas pokok masing-masing. Itu kan amanah. Iya, betul. Konstitusi sudah ada. Tapi nyatanya amanah itu nggak dilaksanakan. Mungkin karena tadi ajakan dari oligarki lebih menyenangkan. Nah, kalau misalnya GMKR berkehendak untuk menggeser praktek-praktek buruk ini pada rel yang seharusnya, dengan cara apa itu bisa dilaksanakan oleh GMKR? Sekarang kita baru deklarasikan dan kita mengajukan tuntutan. Mau tuntutan, mau permintaan, mau ajakan kepada pemerintah dan kepada rakyat. Apa itu tuntutannya? Tadi ada 5 poin, bisa saya baca. Pertama, yang pertama itu mengajak seluruh rakyat Indonesia, ya, untuk bersatu, merebut kembali, mengajak seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air yang menyadari bahwa hak mutlak dia, kedaulatan udah diambil oleh oligarki. Satu tuntutan kita, himbauan kita kepada rakyat, merebut, bersatu dan merebut kembali. Ya tentunya sesuai tahapan. Sesuai tahapan itu. Masuk tahapan. Kalau kita udah bersatu mengingatkan oligarki, kau jangan rakus, kau ingat saudaramu gitu. Kalau enggak ya mungkin nanti direbut dengan cara paksa, mungkin saja terjadi kan. Nah, gitu. Yang kedua, kita juga meminta pertanggungjawaban kepada semua pihak yang telah menyerahkan kedaulatan ini kepada oligarki. Banyak.
Yang mengizinkan IMIP itu siapa? Pasti ada. Pemerintah ya. Ya pemerintah. Ya tokoh-tokohnya siapa? Iya, Si Jokowi, si Luhut, ada beberapa jenderal di sana dan beberapa tokoh sipil di sana. Kita minta dengan kesadaran dia ini, dengan kesadaran mempertanggungjawabannya. Ya tentunya nih sesuai dengan aturan. Iya. Dia laporlah kepada pemerintah, kepada aparat. Itu yang kedua kita minta pertanggungjawabannya. Kemudian ketiga, menuntut semua pihak, politisi, tokoh, aparat, berhenti menjadi pelindung atau kaki tangannya oligarki. Kepada tokoh, aparat, ya, dan segala pihak, semua pihak, berhentilah menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki. Kita tahu oligarki ini, Presiden Prabowo juga mengatakan, banyak perusahaan-perusahaan di situ, banyak jenderal katanya. Bukan gue yang ngomong itu kan. Pak Prabowo. Iya Pak Prabowo, banyak jenderal, jenderal TNI, jenderal polisi, dan tokoh-tokoh lain. Berhentilah jadi pelindung. Kalau kerja cari makan di situ silakan. Ya contohnya aja lah di PIK 2 itu kan. Yeah. Purnawirawan yang ikut ngerampas tanah rakyat kok. Betul. Oh itu sampai ribut di pengadilan. Beberapa kali di sini namanya disebutkan. Iya si Nono Sampono itu. Iya. Disebut-sebut kok Freddy Numberi. Disebut di perusahaan yang merampas tanah rakyat. Gitu. Berhentilah. Kalau bekerja kerjalah, tapi jangan menindas rakyat. Kelima? Terus keempat, Keempat. mendesak kepada presiden. Mendesak kepada presiden untuk membersihkan ini apa? Pemerintahannya dari unsur-unsur yang menghalangi pengembalian kedaulatan. Untuk membersihkan pemerintahan dari unsur-unsur yang menghalangi. Kalau saya mengatakan itu ada jenderal pensiunan yang menjadi tangannya IMIP itu. Iya. Ya? Iya. Yang mengancam sana sini. Iya. Berhentilah jadi pelindung ini oligarki yang merampas itu. Siapa ini Pak? Kalau boleh. Ya saya nyela aja. Ya. Siapa Pak? Itu terkenal kan sudah Luhut itu melindungi IMIP. Pak Luhut berarti ya? Ya. Udah nggak rahasia lagi tuh. Iya. Udah nggak rahasia lagi kalau dia itu melindungi IMIP sedikit-sedikit. Kemarin yang saya ingat. Iya betul. Jangan ribut-ribut dengan ijazah. Jokowi lah katanya. Dia dengan UGM. Iya. UGM udah nggak usah ribut-ribut ijazah ijazah palsu Jokowi. KPK juga ditekan juga oleh beliau ya. Iya betul. Ngapain OTT? Oh, ngapa OTT? Ini kan melindungi. Iya. Memang nikmat kok melindungi oligarki itu, banyak duit gitu kan. Dia tak tahu itu haknya rakyat itu. Itu yang keempat. Yang kelima, khusus kita minta jadi prioritas perwujudan dari penegakan kedaulatan politik dan hukum adalah adili Jokowi, makjulkan Gibran, reformasi organisasi polisi. Yang kelima ini apa lebih real ya? Iya, lebih real. Ini udah teknis. Sebetulnya itu sebetulnya implementasi dari 1, 2, 3, 4 iya, di betul. situ. Tapi Pak, kita tegaskan itu. Saya ingin ini yang nomor 2 nih. Saya tadi agak lupa, tapi barangkali kalau nanti saya salah, silakan Bapak koreksi. Kalau saya tidak salah, nomor 2 ini kan mengurai siapa-siapa saja yang menjadi pelindung oligarki yang kemudian menyengsarakan rakyat itu. Nah, pada saat itu dilakukan, apakah GMKR akan menyebut satu persatu beserta peran-perannya pada kasus-kasus tertentu atau gimana nanti? Pada waktunya, iya, kita sebut. Tadi kebetulan ada seorang lawyer. Ada seorang lawyer di sana, namanya Samsir Jalil, SH, MH. Sekarang kita nggak perlu. Sekarang kita perlu bikin surat kepada presiden. Sebutkan orang-orangnya. Dari kita? Dari kita. Sebutkan orang-orang yang namanya oligarki itu siapa sih? Gitu. Okay. Sebutkan siapa oligarki yang selama ini udah merampas hak ini ya, hak rakyat itu. Kita udah ada arah itu. Tapi itu mungkin simultan dengan kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat sampai ke daerah. Tadi ada perwakilan. Tadi dihadiri banyak perwakilan.
Tadi ada di banyak, dari Sumatera, dari Sumatera Utara, dari Lampung, dari Surabaya, dari Jogja, dari Bandung, dan dari Solo. Yang dari Sumatera tadi cukup keras. Nanti dengan ini kan negara yang besar. Ya. Apakah nanti GMKR akan membentuk, katakan saja GMKR tersendiri di berbagai wilayah atau gimana? Atau terpusat? Kita akan ngajak. Tadi kan sudah kita mengajak semua masyarakat untuk bersatu merebut kembali kedaulatan. Ya mungkin mereka di provinsi masing-masing. Di provinsi kan juga terjadi nih. Iya, betul. Nah, tapi kita yang di pusat, kita tentunya kepada pemerintah pusat, pada presiden, supaya ini. Saya yakin juga kalau presiden bergerak, turun tuh sampai ke bawah. Yakin nih. Jadi nanti ada apa namanya? GMKR wilayah, GMKR kabupaten atau gimana, Pak? Secara organisasi. Ini kan gerakan konstitusional, gerakan sekelompok orang secara konstitusional untuk merebut kembali. Ya di pusat kita main, di daerah juga kita gini. Tapi kita tidak berpikir struktur organisasi. Tadi saya katakan ini bukan ormas, bukan organisasi partai politik, tapi kita membangkitkan kesadaran dan keberanian serta tanggung jawab rakyat. Karena kita ini sudah diacak-acak oligarki. Oke. Tadi poin keempat, saya masih ingat ketika Bapak mengatakan kami akan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta atau membersihkan membersihkan apa tadi dari anasir-anasir yang mencoba menghalangi pemerintahan untuk membersihkan itu. Nah, dengan cara bagaimana? Karena begini, pada pertemuan Bapak dengan saya pekan lalu, Bapak mengatakan begitu sulit untuk bisa bertemu, bisa berdialog dengan Presiden. Sekarang sarannya bagaimana untuk kira-kira mendesak itu? Mendesak itu. Ya. Sekarang kita udah sampaikan ini, terbuka. Saya yakin Presiden Prabowo dan Nasa dengan itu nggak budek. Ya. Kan nggak perlu harus disampaikan. Ya, betul. Saya selalu kata-kata, apa Presiden ini dengan menteri-menterinya budek? Nggak dengar. Apakah DPR ini budek? Nggak dengerin aspirasi rakyat. Tapi kita juga kan berupaya untuk komunikasi secara langsung. Karena kemarin ini kan panjang cerita sebelumnya. Ya. Sebelumnya ada pertemuan di tempatnya rumah Said Didu. Habis itu katanya ada beberapa orang dipanggil teman saya itu, termasuk Said Didu oleh Presiden. Bukan katanya itu, Pak. Iya betul. Sebelumnya ada pertemuan di rumah Said Didu. Setelah itu beberapa orang dipanggil. Betul. Ya. Dan diomongkan baik. Betul. Kita mau. Nah ini tindak lanjut itu. Hah? Ini tindak lanjut itu ya. Yang mau dikatakan ada niat baik Presiden, kemudian membangun. Ini bisa dikatakan tindak lanjut. Ya. Bisa juga yang kebetulan sejalan. Karena orang tokohnya di situ dalam pertemuan itu ada Said Didu, ada saya, ada Marwan Batubara, ada yang lain-lain. Nah, karena itu habis dipanggil itu Said Didu ada ngomong kepada Presiden bahwa negara ini memang kedaulatan rakyat ini sudah dirampok habis. Ini berbahaya buat kelanjutan negara ini kan. Nah, makanya setelah itu kita kumpul. Kita perlu memperbesar harapannya pemerintah atau penyelenggara negara. Eksekutif lagi pasti dengar. Walaupun tadi kita berperang dengan duitnya oligarki yang sudah dinikmatin oleh para pengkhianat itu. Saya katakan para pengkhianat itu. Yang pengkhianat ini berada di 3 kekuatan itu. Ya, apa namanya? Di eksekutif, legislatif, yudikatif. Lihat aja pengadilan dagelan, penyidikan dagelan, legislatifnya diem saja alias budak. Ya, betul kan? Oke. Nah, sekaligus juga pernyataan ini sebetulnya memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo. Rakyat mengendalikan ini. Jadi supaya Presiden Prabowo nggak usah takut, kita siap berada di belakang atau berada di depan Prabowo. Bagaimana perintah Presiden? Suruh depan, saya mau ke depan. Asal ada. Kalau nanti saya di depan sekarang nggak ada perintah, ditangkap saya dibilang kriminal. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau Presiden bilang, kau di depan sikat, sikat. Bersama-sama kita, ayo. Tapi kalau Presiden kemudian nggak mau dengar, jangan kaget. Presiden pun dia akan disuruh turun. Oleh kekuatan publik ini, kekuatan rakyat ini. Iya. Itu hak rakyat kok. Dan sekarang pemimpin yang punya otoritas memimpin, mengendalikan kekuatan negara ini kan Presiden. Iya.
Ya kan? Betul. Yang punya tanggung jawab moral juga mengembalikan kedaulatan itu kan presiden. Presiden juga. Sudah disampaikan nggak mau juga, ya jangan kaget dong nanti rakyatnya gusur juga. Jadi dengan kata lain sebetulnya apa yang Bapak lakukan dan teman-teman ini adalah tidak sekadar bentuk dorongan, tapi bentuk dukungan kepada presiden. Betul. Kalau presiden laksanakan, kita dukung. Kalau presiden diem aja seperti sekarang, mungkin ikut didorong juga. Betul. Loh kita udah lama banget kok, sampai udah nggak rahasia lagi. Presiden Prabowo udah 1 tahun berkuasa, lebih banyak janjinya daripada implementasinya. Oke. Dan kalau nggak dilaksanakan, saya berani mengatakan Prabowo menjadi rakyat. Prabowo pernah mengatakan, dulu 2019, saya akan timbul tenggelam dengan rakyat. Sekarang rakyat minta dikerjakan. Jadi jangan kaget Prabowo kalau marah. Dan kemarin juga mengatakan beberapa waktu yang lalu, saya lupa, tapi Presiden Prabowo pernah berjanji, saya akan bersama-sama rakyat membangun bangsa ini. Ya dengarkan dong. Betul. Aspirasi rakyat. Sekarang rakyat diinjek-injek oleh oligarki. Sekarang rakyat sudah menyiapkan dirinya untuk bersama-sama. Nggak mau dikerjakan. Ya bisa-bisa rakyat. Pak, kalau misalnya tadi kita mendengar berkali-kali Bapak dan saya pun mengatakan rakyat. Dengan cara apa nanti konsolidasi untuk kemudian memadatkan kehendak rakyat ini GMEKR lakukan? Kemudian semua padat dalam satu kehendak lah katakan, merebut kembali kedaulatan. Nah ini kan bisa dengan cara-cara persuasif seperti disampaikan. Iya kan? Kalau kami berharap presiden udah denger gini, langsung dia tata kekuatan. Kekuatan kan ada di tangan presiden. Iya kan? Betul. Misalnya ini tadi apa yang meminta pertanggungjawaban kepada semua pihak yang telah menyerahkan. Presiden ada aparat, ada polisi, ada kejaksaan, ada MK, dia perintahkan. Ya kan? Kemudian meminta kepada yang sekarang jadi pelindung dan jadi kaki tangan. Presiden kan punya polisi. Nyari data ini kan nggak susah. Betul. Jadi nyari data ini kan nggak susah dan lain sebagainya. Contohnya mengadili Jokowi, memajulkan Gibran dan mereformasi polisi. Begitu presiden dengarkan kita ini dan kita siap dukung, selesai. Kalau nanti rakyat yang turun secara langsung, lebih susah lah ya. Lebih berantakan. Bukan lebih rakyat ini kan kalau mungkin udah bisa bersikap anarkis. Bisa anarkis. Gini Pak, kalau saya boleh memakai sebuah metafora, rakyat kemudian berkumpul bersatu, anggap saja mereka sudah seperti air bah yang sudah tidak bisa terbendung. Dan ketika air bah itu menerjang, mereka kan tidak melihat ini tanah siapa, ini siapa, kena. Dia nggak lihat oligarki, nggak lihat pemerintah, diterjang semua. Itu yang kemudian Bapak katakan saja, lihat saat ini sebagai kehendak rakyat. Kalau dibiarkan oleh pemerintah akan terjadi itu. Dugaan kita. Tadi kita cuma menghimbau perwakilan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung datang. Surabaya, Solo, Bandung, Banten datang. Sulawesi Selatan datang. Cuman kita himbau gitu ya. Dan mereka juga menyadari itu semua. Kalau terjadi konsentrasi kekuatan di sana berteriak kepada pemerintah daerah ada segala macam, itu kan suaranya kan sampai sini. Nah, karena itu kita kumpulnya sebetulnya kita berharap pemerintah itu dengar, laksanakan kerjaan ini. Tanggung jawabnya pemerintah, penyelenggara negara. Rakyat sudah siap dukung. Oke, Pak, ini kan satu kumpulan orang-orang yang berpikiran sama, tapi begitu cair. Nah, bagaimana nanti kalau siapa di GMKR ini yang katakan saja punya otoritas untuk mengatakan A, atau paling tidak ketika ditanya oleh pihak luar, dialah yang kemudian memberikan jawaban. Siapa? Apakah Bapak atau gimana? Kita punya presidium. Oh, oke. Iya, kalau nggak mau dibilang komite eksekutif lah, yang menghimpun informasi, menghimpun kehendak.
Sudah Ada ada itu. sekretariat, ada. Siapa saja Pak? Nah. Presidium itu. Presidium itu isinya saya, Pak Narko, Laksma ini Mulyono, Mulyono Mulyono Aladin, Aladin, ya, Pak Said Didu, Pak Saididu, Pak Marwan Batubara, Pak Marwan Batu. Pak Rizal Padilla. 5 orang. Ya, ada yang lain lagi banyak. Oke. Ada sekretariat. Oke. Ada sekretariat. Nah, gitu. Sudah ada sekretariat. Sudah ada sekretariat. Yang bisa mewakili GMKR untuk apa namanya? Ya semacam juru bicara. Iya, Bapak 5 juga? ini. 5 ini. 5 ini. Iya, 5 ini. Sementara 5 ini nanti bisa tambah. Di daerah juga pasti nanti akan muncul yang akan ini. Karena tadi saya katakan ini bukan organisasi. Tapi suatu perkumpulan saya. Bagaimana kemudian GMKR bisa, mohon maaf, jangan diartikan lain, bisa mengklaim bahwa ini adalah suara rakyat dan itu pun bisa dipertanggungjawabkan sebagai suara rakyat. Mudah banget. Lihat aja di medsos. Oke, ya benar. Jawaban-jawaban di medsos itu Iya, kan selalu setiap ada podcast seperti ada iya. ada komentar, kan? komen, iya, Ada komen. Di samping itu kita komunikasi sangat mudah ke daerah. Saya kan ya yang lain ya kan punya akses ke tiap provinsi. Gimana ini? Gimana ini? Apa respon atau komentar rakyat? Kan kita dapat. Iya. Tadi saya gedung tadi Gedung Juang, 2 kali lipat dari kapasitas mungkin yang datang. Gedung Juang lumayan besar tuh kan Pak ya sebetulnya. Separuh di bawah di lapangan. Karena udah gregetan dengan kalian ini. Gregetan dengan kelakuan oligarki, juga gregetan kepada pemerintah yang kayaknya lambat banget. Oke. Gitu. Pak, dari tadi kita ngomong oligarki, saya luput ya, dan sekarang saya sadar. Sebetulnya yang ada di kepala Bapak tentang oligarki, siapa yang disebut oligarki itu? Memang mendefinisikannya, tapi secara sederhana saja, ya secara simpel saja. Oligarki adalah sekelompok orang, terutama para pengusaha rakus ini. Baik itu yang ini yang turunan China maupun yang pribumi, didukung oleh para pengkhianat yang ada di pemerintahan, di penyelenggara negara. Para pengkhianat itu ada di partai politik yang ada duduk di DPR, diam saja, termasuk yang ada di eksekutif yang jadi pejabat. Ya. Jadi itulah kelompok ini yang hanya berpikir untuk kepentingan kelompok dia, bagaimana menguasai semua kekuatan rakyat maupun sumber daya yang dimiliki oleh negara yang begitu besar, tanpa berpikir tentang keadilan. Tanpa berpikir itu keadilan, yang penting dia saja. Artinya lebih spesifiknya adalah kelompok pengusaha yang didukung tadi, pejabat-pejabat dan sebagainya, tapi tidak adil dan rakus. Iya, betul. Tidak adil dan rakus. Ini yang digarisbawahi, tidak adil dan rakusnya. Iya, tidak adil dan rakus. Karena kan ada juga tuh pengusaha-pengusaha yang kita lihat ya. Ya, yang baik ada, yang baik ada. Pengusaha yang baik itu yang bekerja dengan profesional dan tidak memanfaatkan pejabat untuk kepentingan perusahaan itu. Nah, kita udah nggak rahasia lagi. DPR itu membuat regulasi atau membuat undang-undang nggak adil. Lebih menguntungkan pengusaha. Yang kita bilang tadi oligarki. Contohnya Omnibus Law itu. Iya, betul. Itu menguntungkan pengusaha tapi menindas karyawan. Dan banyak lagi aturan. Ada lagi undang-undang minerba. Yang namanya sumber daya alam itu hak seluruh rakyat. Harusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya. Gitu. Tapi nyatanya dikuasai segelintir orang ini saja. Pak, ini kan saya lihat ya, tadi ada dari sipil, ada dari militer, TNI, kemudian mungkin juga kan tidak tertutup kemungkinan bagaimanapun ini sebuah kelompok yang cair. Apa tidak ada kemungkinan peluang untuk disusupi? Sebagaimana kita lihat di beberapa kejadian-kejadian kemarin gitu, TPUA misalnya. Ada saja. Silakan kalau mereka mau menyusup, mengganggu kita, kalau ketahuan tanggung risiko. Apa risikonya? Ya digebukin sama itu. Paling nggak seperti di TPUA itu
nggak digebukin. Tapi di sana sini dilecehkan kan, nggak ada kehormatan, pengkhianat. Sekali lagi tujuan kita kan tidak menyimpang. Tujuan kita itu nggak menyimpang dari moral, norma dan aturan, tapi mengambil hak kita. Karena hak kita ini disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk kepentingan dia. Hak rakyat yang namanya kedaulatan dirampas oleh sekelompok orang yang namanya oligarki untuk kepentingan mereka. Dan rakyat sampai nggak punya kemampuan untuk memiliki kedaulatannya tadi. Bersuara, undang-undang itu jangan kayak gitu. Ya kan? Itu hukum kok tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak adil gitu. Tapi mana digubris. Bahkan ada orang yang nanya kepada seorang bekas presiden atau presiden dulu, ijazahmu mana? Karena kita udah duga itu palsu. Malah ditersangkakan. Ditersangkakan? Ya ditersangkakan. Yang namanya Rismond Roy dan Tifa itu. Aneh itu. Apa berlaku hukum? Banyak sekali kasus. Pak, masalah hukum banyak sekali kasus. Kematian orang KPPS yang 800 orang. Tak ada pengusutan yang jelas. Betul. Pengunjuk rasa mati belasan orang, tak ada pengusutan yang jelas. Kilometer 50, pengusutan tidak jelas, pengadilannya dagelan. Ini hukum nih. Terus yang namanya kasus penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan mati 103 bulan, nggak ada pengusutan yang jelas. Ada hukum nih, hukum rimba. Dan banyak yang kecil-kecil pun banyak. Yang ada itu hukum rimba sekarang. Yang ada hukum rimba. Seberapa besar KMKR yakin peluang untuk disusupi itu? Kita nggak. Udah mulai terasa nggak? Ada. Udah mulai terasa? Ada terasa. Saya katakan. Iya. Kemarin ketemu sama Said Didu. Saya katakan sebenarnya. Dia ngomong sama saya. Kemarin. Pak Narko. Ada yang udah minta sama saya acara besok itu ditunda atau dibatalkan. Dari kalangan mana? Pokoknya yang nggak suka. Jadi kemarin sore saya ketemu, waktu kita menyiapkan acara ini, ketemu saya itu, Pak Narko, ada yang ngubungi saya bahwa batalkan atau tunda. Oh, saya lawan. Oh ya udah. Pak, kalau misalnya kan tadi Bapak agak kalau menurut saya agak jok gitu ketika ada penyusup ya gebukin aja. Apa sebetulnya warning paling jelas dari GMKR terhadap siapapun yang ingin atau bahkan sudah menyusup ke dalam GMKR? Kita nggak ada warning. Tidak ada. Imbauan ada. Tadi pun ada yang jangan ada yang jadi pengkhianat. Itu aja. Karena pikir saya kalau mengkhianatin kita apa sih yang berianu? Orang kita ini mengajak yang benar kok. Iya. Iya kan? Meminta hak kita yang sudah dirampas. Meminta hak kita yang sudah dirampas bukan dengan tujuan untuk kesenangan kita, tapi untuk memperkuat negara demokrasi ini. Negara katanya demokrasi, tapi kejujuran tidak ada. Ya. Kejujuran tidak ada. Betul. Keadilan tidak ada. Dua kondisi ini itu bisa menghancurkan negara. Banyak sejarah, faktor pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak adil membuat negara itu hancur banyak. Karena itu kita kalau dikembalikan kepada kita, pemimpin atau perwakilan kita di DPR sana menyimpang, kita punya hak suara ngomong. Itu jangan begitu. Karena itu akan menimbulkan masalah. Kalau ada masalah terjadi ketidakadilan di lapangan, adanya benturan antar masyarakat kan. Jadi, nah, ini berkenaan dengan itu. Imbauan ini keras yang digaungkan oleh GMKR adalah rebut kedaulatan. Kalau rakyat di mana-mana mendengar ini, kemudian mereka apakah GMKR tidak melihat ada peluang besar terjadinya ekses, kemudian terjadi vandalisme, kemudian misalnya
rakyat melakukan sendiri sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan cara pemikiran mereka, merebut segala sesuatu yang katakan saja berada di depan mereka dan dimiliki oligarki. Gimana, Pak? Kalau penyelenggara negara ini nggak budek, ya, nggak buta, Ya. apa yang kita minta itu dikerjakan. Saya yakin itu tidak jadi. Tapi kalau tetap keras kepala dengan maunya sendiri, tetap merampasnya, Ya. akan terjadi itu. Akan terjadi. Alamiah aja itu. Alamiah itu. Dan hak kita kan. Ya. Itu terjadi dari mana-mana. Ini sebetulnya warning awal saja kepada pemerintah. Supaya jangan terjadi itu, tolong kerjakan itu dan ajak kita untuk berbicara. Sehingga tercipta keadilan. Dan tidak ada lagi kebohongan-kebohongan yang sudah 1 dekade ini rakyat dibohongi terus. 1 dekade ini kata Bapak. Jadi Iya. sebetulnya ini berhubungan betul dengan pemerintahan yang kemarin, Pak. Kelanjutan. Nah, sekarang udah ganti pemerintah. Kita berharap Prabowo itu cepat. Ini enggak masih bermesraan dengan yang udah membuat kacau negara ini. Iya kan? Iya. Prabowo udah 1 tahun lebih. Iya. Kita masih lihat dia akrab sama Jokowi. Iya. Padahal dari Sabang sampai Merauke yang teriak adili Jokowi majulkan Gibran tuh banyak. Iya. Kenapa kok diam saja pemerintah? Termasuk perwakilan kita di parlemen. Ya kalau nanti rakyat marah, menurut saya wajar. Iya, betul. Wajar. Kita udah ditipu, dibohongi, ditindas oleh Jokowi. Sekarang dibohongi lagi dengan pemerintahan sekarang. Kalau ngamuk ya wajar. Alamiah itu. Ada tendensi bahwa Pak Prabowo juga sedikit membohongi kita, publik? Kalau saya bilang banyak, bukan sedikit. Oke. Apa yang diomongin, Ya. sehingga di luar itu banyak, apa ya namanya, banyak sindiran atau banyak presiden, banyak omong-omong doang gitu. Ya contohnya, Ya. sebelum jadi presiden sampai setelah jadi presiden, gua tahu berapa kali yang katakan akan memberantas korupsi. Sampai sekarang, ya memang ada yang ditangkap dan yang ya lapis bawah lah kalau nggak dibilang klasternya. Orang tahu Jokowi ini semua pejabat, ada 5 atau 6 orang pejabat. Saya store kepada Jokowi. Saya perintah Jokowi. Nah terus ini boleh catat. Saya ngambil omongan seorang pengamat politik yang namanya Slamet Ginting. Ya, apa kata dia? Menurut dia punya apakah namanya penelitian ataupun informasi, Jokowi itu orang terkaya di Indonesia. Slamet Ginting ngomong gitu. Aneh nggak? Apa kerja? Dulu tukang kayu. Apa tukang kayu bikin kaya? Kalau nggak korupsi, dugaannya. Belum lagi kebohongan. Orang cuma ditanya ijazahnya saja 1 tahun lebih. Nggak muncul-muncul itu. Kebohongan. Nyakiti. Karena kalau peraturan itu udah dibuat, harus dilaksanakan. Kan itu kan udah sepakatan. Iya. Iya kan? Sekarang gini aja. Ada peraturan. Nggak boleh lewat jendela sini, lewat sini. Tapi Mas mau deket sana, langsungnya tabrak ke sana. Saya nggak boleh lewat situ, boleh ke sana. Cengkeh nggak saya. Enak banget Darmawan boleh lewat sini, gua kok nggak boleh katanya. Iya betul, nggak adil ya. Nggak adil kan? Iya. Ketidakadilan itu yang bikin orang. Yang jelas peraturan dibuat harus dikerjakan bersama. Nggak boleh ada orang, ya saya contoh aja lah. Kepala desa ketahuan ijazah palsu, dicopot. Anggota DPR atau wakil gubernur dicopot. Dulu ada anggota DPR juga katanya ijazah palsu, dicopot. Ini presiden ijazah nggak jelas, ditanya nggak mau. Presidennya sekarang diem saja. Iya. Itu hal yang menyangkut kehormatan dan moralitas itu. Belum lagi korupsinya tadi, belum lagi pelanggaran HAM-nya. Saya bilang pelanggaran HAM itu. Iya. Dan organisasi internasional OICCRP juga mengatakan kok. Kenapa nggak diusut? Jadi kalau rakyat marah sama Prabowo, wajar. Pak,
saya masih menganggap apa yang Bapak katakan tadi sebuah imbauan, selain dorongan ya. Sebetulnya kan dorongan agar pemerintah apa namanya benar-benar bisa mencapai apa yang mereka jadikan tujuan. Ada timeline nggak Pak? Ada batas deadline yang diberikan kepada pemerintah, dan itu kemudian menjadi satu tanda, oh ini pemerintah oke, jadi kami pun gimana gitu misalnya. Kami belum menetapkan timeline-nya. Ya tentunya maunya secepatnya kan. Karena sabar itu juga ada batasnya tuh. Nah, jadi saya kira secepatnya. Tadi itu yang kita sampaikan itu memang himbauan. Tapi kalau Prabowo mau mendengar, itu sebetulnya juga dukungan rakyat. Sekarang kita kan ngelihat Prabowo itu masih takut-takut sama oligarki. Sekarang kita ngelihat, rakyat masih ngelihat Prabowo itu masih kelihatan masih takut-takut sama oligarki. Nah, dengan kata sampaikan itu, sebetulnya Prabowo bisa baca. Presiden Prabowo bisa baca. Ini dukungan rakyat. Karena ini permintaan rakyat. Gua nabrak oligarki karena permintaan rakyat. Hei rakyat, ayo bantu. Kalau dia nyadarin, kalau dia punya nyali. Apakah Pak Prabowo, Presiden Prabowo, sudah mulai sadar tentang banyaknya dukungan rakyat kepada beliau untuk hal-hal yang baik seperti itu, memberantas oligarki, memberantas korupsi? Sudah muncul nggak kesadaran itu? Yang paling tahu ya Pak Prabowo sendiri. Tapi yang Bapak tengarai, yang saya tengarai dari pertemuan-pertemuan kemarin, terutama kemarin 5 orang yang dipanggil itu, kan bersebar tuh hasil pertemuannya. Iya betul. Ya, hasil pertemuan bersebar. Betul. Dan ada pernyataan Prabowo bahwa dia mengerti dan menyadari permintaan rakyat itu wajar. Yeah. Berarti udah nyadari kan? Yeah. Nah, tinggal apanya lagi? Action. Dan nyali dia. Ini menyangkut keberanian kan? Saya tidak ngerti. Prabowo itu kayaknya takut banget sama Jokowi. Rakyat itu banyak yang berpendapat takut sama Jokowi, takut sama Listio. Jadi yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah menegasi ini semua, ya, menegaskan bahwa dia tidak takut, bahwa dia berani. Ya, rakyat ada mendukung. Okay. Ya kalau tetap nggak dilakukan, rakyat mungkin akan gusur Prabowo sekali. Okay. Daripada pecah, tadi ada perwakilan Sumatera Utara ngomong begini, kami khawatir akan terjadi disintegrasi bangsa ini. Di Sumatera itu kan rakyat sudah membicarakan gak bisa mempercayai pemerintahan pusat. Saya lupa namanya, tapi ada rekamannya. Kami sudah mengkhawatirkan terjadi disintegrasi bangsa, akan ada terjadi negara di luar ini karena ketidaktegasan, ketidakpedulian pemerintah terhadap ini. Sepak terjang oligarki ditambah bencana kemarin yang ini. Okay. Gitu. Kalau dalam penilaian Bapak saat ini, apakah pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini sudah bisa menjadi solusi atau masih justru bagian dari masalah? Kalau kami macam-macam lah pendapatnya. Saya pribadi masih bagian dari masalah. Kenapa saya katakan? Ya namanya koruptor itu udah di depan mata. Koruptor itu, rakyat itu minta koruptor disikat. Tangkap. Kok gak dikerjakan? Kan masalah. Rakyat itu minta berkali-kali reformasi polisi. Reformasi polisi. Enggak juga dilakukan. Nunggu kapan? Makin hancur. Ya kan? Nah, jadi macam-macam pendapatnya itu memang. Ada yang masih bilang Prabowo masih bisa diharapkan. Ada yang bilang nggak bisa. Ada yang bilang masih ya kasih waktu. Ya kita ini masih berharap memberi waktu dan kita siap mendukung. Dan semua itu akan lebur menjadi kepercayaan bila Pak Prabowo segera action. Iya. Oke. Pak, saya masih tetap sih ya kekhawatiran saya soal gini. Kalaulah misalnya soal isu SUPI itu sudah menjadi hal yang normal, apakah normal juga peluang sementara kalangan untuk menjadikan justru GMKR ini tunggangan politik satu kelompok tertentu? Kita sudah
antisipasi. Jangan dipakai ini buat tunggang politik. Kita ini orang-orang yang, saya udah kepala 7, saya katakan di situ ya. Marwan Batubara udah kepala 7 usianya. Saya sudah kepala 7. Ya, kemudian Rijal Padilla. Mungkin Said 6 Didu lah dia 6 Pak Rizal 6. mungkin 6. Mungkin Said Didu yang masih kepala 6. Dr. Muryono tuh lebih tua lagi dari saya, 76 atau 77 dia. Oh. Kita udah nothing tulus buat pekerjaan kita. Kita hanya mengendaki negara kita ini jangan pecah, anak cucu kita jangan berantakan. Saya nggak pernah berharap untuk cari jabatan atau cari penghasilan. Saya tinggal berdua, apa yang ada di rumah saya makan, saya mati mungkin cukup dah. Saya nggak berpikiran seperti oligarki mati bawa duit. Saya mati bawa amal yang saya harapkan itu aja. Jadi kita nggak berpikir. Yang muda juga, saya ngomong sama saya Didu berkali-kali. Enggak Pak, saya bagaimanapun saya bekas pejabat negara, saya ngeliat yang parah sekali ini kondisi bangsa saat ini. Saya bisa banding-bandingkan dari era dulu, kata dia era SBY, era Jokowi, dengan sampai kelanjutan sekarang. Saya bisa bandingkan. Walaupun tidak sempurna yang lalu, tapi era Soeharto juga dia tahu. Tapi nggak seperti kondisi saat ini kalau dibiarkan. Ya saya juga lihat itu. Menurut saya tidak di politik. Biar saya bukan politisi, saya di tentara kan. Saya bergaul dengan Nando. Kondisi sekarang udah parah banget. Ada cara-cara atau pengaturan manajemen tertentu yang memungkinkan GMKR ini bisa menghambat orang-orang dengan pikiran seperti yang tadi, menjadikannya kendaraan politik. Maksudnya bagaimana, Mas Nurwan? Apakah Bapak dan kawan-kawan sudah bikin semacam sistem lah, ya, agar pikiran yang kayak gitu tuh untuk menunggangi bisa dihilangkan? Sistem baku kita belum sampai ke situ. Tapi ini kita boleh katakan kita punya kesepakatan. Ya. Kita punya kesepakatan ini, kita akan mengembalikan kedaulatan demi keutuhan NKRI, demi kesejahteraan rakyat. Demi keutuhan NKRI dan demi kesejahteraan rakyat. Dan kesejahteraan rakyat itu menyangkut keadilan. Nah, itu yang kita lakukan. Kita kerja untuk itu saja. Jadi, kalaupun nanti ada penyusup, saya juga pikir kalau ada yang penyusup tuh apa yang mau diapakan? Apa yang mau dia lakukan gitu? Oh, kita juga bukan untuk kepentingan pribadi saya kok. Ya. Sebaliknya nih, saya ingin bertanya sebaliknya. Jika kemudian hari ini nih, deklarasi, tiba-tiba besok pemerintah menyatakan apresiasi atas dukungan yang Bapak dan teman-teman lakukan. Apakah itu membuka peluang bekerja sama dengan pemerintah? Kita memang mendukung pemerintah. Kalau melaksanakan apa yang kita minta, ya kita dukung atau bekerja sama. Ya. Kelompok kita ini, yang hadir tadi maupun yang nggak hadir, kalau pemerintah merespon, melaksanakan, kita punya nih, dia diajak kerjasama, diajak mendukung, siap. Terima kasih. Kita teriak sekali ini sebetulnya bukan teriakan pertama, berkali-kali dulu banyak kelompok juga minta. Tapi kali ini kita menggabungkan semua kelompok. Dulu kelompok Purnawirawan telah pernah ngajukan, nggak ada respon. Ini kelihatan lagi. Kemarin juga di Bandung tuh ada namanya GAUM tuh gerakan anti anti ketidakadilan gitu juga sama. Nah kali ini kita coba libatkan, ajak semua. Gitu. Pak, pada titik mana, pada titik apa GMKR bisa menyatakan diri sebagai oposisi terhadap pemerintah? Kalau apa? Ya kalau ini nggak dilaksanakan. Kalau ini nggak dilaksanakan, dibiarkan aja, dibiarkan rakyat ditindas seperti sekarang penindasan rakyat itu masih berjalan loh. PIK 2, Rempang, Kalimantan Timur, bahkan kemarin di Sumatera Utara di Labuan Batu, kampung udah puluhan tahun, katanya ini masuk area perkebunan, nggak pakai perasaan, digilas saja. Terus pakai polisi sebagai aparatnya. Ya rakyat nggak berani dong. Dan lain-lain. Yang lebih kecil lagi, kemarin demo 25 sampai 30 Agustus, berapa ribu yang ditahan itu.
Berapa ratus yang ditahan itu? Katanya sampai 2000-an. Iya, dari Sabang sampai Merauke ada di situ. Ramenya cuma di Senayan. Tapi yang di Medan, di mana pun ada ditahan juga. Ini apa ini? Negara demokrasi. Nah ini, makanya orang teriak reformasi polisi. Banyak orang teriak ganti Sigit. Iya karena dia yang paling bertanggung jawab terhadap sepak terjang dan kelakuannya polisi. Gitu kan? Gitu. Pak, ini kan deklarasi. Dengan cara apa nanti deklarasi ini akan terus dikawal GMKR? Kita kan kita ini kelompok-kelompok ini kan sekarang sebagai inisiator lah ya, 5 orang itu mengumpulkan. Tapi kan setelah ini kita udah langsung dapat komunikasi dengan daerah-daerah. Dan kita mengatakan pegang teguh ini yang kita deklarasikan tadi untuk disampaikan lewat di daerah. Nah, ya kalau di daerah porsinya porsi daerah lah. Karena yang yang merasakan juga kondisi ketimpangan di 5 hal itu kan di daerah juga. Betul. Di daerah juga. Mereka juga bersuara itu gitu. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Mengapa di GMKR ini banyak sekali purnawirawan TNI? Enggak juga. Enggak juga. Banyakan sipil. Begitu ya Pak? Banyak. Oh, mungkin ini ya, mungkin presidiumnya yang saya lihat. Di presidium juga saya dengan ini. Saya dengan Laksma Muryono yang ada di presidium. Walaupun saya punya inilah Kolonel Rajasa, Kolonel Nursam dan lain sebagainya, banyak bintang-bintang 1 banyak. Karena mungkin para purnawirawan ini kan orang-orang yang sudah berpengalaman ngelihat kondisi negeri ini. Ini pensiunan, ya kan? Sudah pernah berdinas di tentara itu di atas 35 tahun. Setelah pensiun ini mungkin udah 50 tahun yang ngelihat negeri ini dikelola. Dari era Pak Harto dan selanjutnya kemarin ini bisa bandingkan. Kan kita bisa lihat, wah ini makin parah ini. Kalau kita mungkin kita sedikit mengambil istilah dari dunia broadcast. Apa yang Bapak dan teman-teman lakukan itu kan sebetulnya berkejar-kejaran dengan kejar tayang dengan penderitaan rakyat yang ada di mana-mana. Apakah misalnya GMKR ini akan memberikan evaluasi mingguan, bulanan, atau apapun namanya ultimatum bulanan kepada pemerintah? Kita nggak sampai ke situ. Cuma setiap saat kita lihat, ya paling tidak tiap bulan kita akan lihat. Iya. Ya, paling tidak bulanan, kecuali nanti sudah action. Karena habis ini tadi kita sudah sampaikan dalam deklarasi itu. Setelah ini kita akan melakukan edukasi kepada rakyat di daerah-daerah, baik secara langsung, baik pun ataupun kita datang. Kalau diminta. Karena tadi kita dengar, Pak, datang dong ke Surabaya. Kita udah mulai banyak ya begitu ya? Ya sudah ada. Medan apalagi tadi, keras banget. Maksudnya mereka juga mengharapkan kita yang dari pusat itu ngomong gitu. Sebetulnya mereka juga sudah tahu. Tapi sekali lagi, sebenarnya mereka ngomong itu hanya sebagai basa-basi. Mereka itu takut. Mereka itu takut? Takut. Karena begitu represifnya polisi, aparat. Iya. Jadi ini pertanyaan saya yang terakhir adalah, apakah GMKR juga merasa punya kewajiban untuk menyuntikkan keberanian pada rakyat? Perlu. Dengan cara? Ya kita sampaikan, ini hak kita. Kita nggak usah takut. Ini hak kita. Ini gerakan konstitusional. Sesuai dengan aturan dan undang-undang. Dan yang kita minta itu adalah hak kita. Bukan untuk dinikmati pribadi.
Tapi untuk menjaga agar negara ini tetap utuh, damai, aman. Karena kalau kita minta, kita bisa ngontrol kerja kita punya karyawan. Itu legislatif, eksekutif, judikatif, itu karyawannya rakyat. Iya, betul. Kalau dia bekerja sesuai kepinginan rakyat, aman negara ini. Tapi banyak pengkhianat soalnya. Satu pertanyaan saya, ini sangat terakhir, karena tadi saya ngomong terakhir, tapi kemudian ada sesuatu yang tersirat di benak saya. Ini Pak, yudikatif, legislatif, eksekutif. Keeksekutipan udah berkali-kali Bapak sentuh tadi, Bapak sentil tadi. Ya. Dengan cara apa dua kekuatan lainnya, legislatif DPR dan yudikatif mau disentil juga oleh GMKR? Kalau TNI sudah bikin surat berapa kali ke DPR. Sampai saya datang, itu katanya rumah rakyat atau rumahnya mafia itu. Dipilter berapa kali. Begitu sampai sana, hanya boleh 2 orang antar ke surat itu. Saya pikir, ini rumah rakyat atau rumahnya mafia. Terus dia kan ada masa reses. Dia punya telinga di situ. Teriakan rakyat itu nggak didengar. Pasti dengar kan? Iya. Tapi karena dia sudah dikuasai oligarki, udah nikmat itu, nggak peduli, nggak punya nggak tahu tanggung jawab, nggak punya rasa malu. Apa yang layak GMKR lakukan pada kekuasaan-kekuasaan yang seperti itu? Pada DPR yang seperti itu? Kirim surat. Ini nanti kita akan kirim surat. Oke. Saya sendiri di luar kelompok ini ya. Tidak lebih real daripada kirim surat, Pak, misalnya? Kita minta audiensi. Oke. Dan saya pernah ke DPD RI. Ya. Pertama dilantik itu, saya langsung ke DPD. Ya. Ke DPD RI. Pernah juga kelompok lain ke DPR komisi berapa, tapi saya tidak ikut. Tapi ke DPD saya pernah ikut. Dan kita berat ngomong sekarang ini untuk judikatif. Ya. Judikatif itu ya faktor keadilan, faktor kebenaran tuh harus dipegang teguh. Apalagi dengan sombongnya itu para hakim tuh mengatakan ini wakil Tuhan di dunia, wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di muka bumi atau di dunia. Ya, perankan itu pengadilan sekarang. Ya, saya tahu kilometer 50 itu dah. Yeah. Jadi terus malah pengadilan. Banyak lagi pengadilan kasus-kasus yang ditolak. Iya. Ya. Perankanlah sesuai dengan fungsinya gitu. Oke. Terima kasih sekali Pak. Saya sebagai warga yang juga Bapak wakili sangat berharap dan mendukung apa yang teman-teman GMKR lakukan. Semoga apa yang dicita-citakan Indonesia yang lebih baik bisa kita kejar dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan. Iya, kami memang mengharapkan Indonesia itu damai, aman, maju. Amin. Ya, adil. Amin. Ya. Untuk bisa aman, maju, adil, damai, adil, itu faktor kejujuran. Harus. Jujur itu yang buat jadi adil. Oke. Tidak ada orang jujur itu tidak adil. Oke. Tidak ada orang jujur itu maling. Tidak ada orang jujur itu koruptor. Betul. Jadi jujur ini adalah basic dari segala kebaikan sebetulnya. Bohong itu basic dari segala kejahatan. Terima kasih Pak Narko. Sobat Madilog, setiap gerakan yang mengatasnamakan rakyat selalu berdiri di persimpangan sejarah. Ia bisa menjadi energi pemurnian demokrasi, tapi juga bisa tergelincir menjadi sekadar perebutan pengaruh jika kehilangan disiplin moral. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa runtuh bukan hanya karena kekuasaan yang terlalu kuat, tapi juga karena perlawanan yang lupa batas. Albert Camus pernah menulis, kesejahteraan rakyat sering dijadikan alasan oleh para penguasa lalim. Peringatan ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap klaim membela rakyat harus terus diuji oleh transparansi dan tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW memberi ukuran yang jernih tentang keberanian sipil. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ini bukan ajakan pada permusuhan, melainkan penegasan bahwa republik hanya sehat jika kritik hidup dan kekuasaan bersedia mendengarnya. Pada akhirnya, GMKR, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa berdiri di ujian yang sama, yakni apakah mereka sanggup menjaga republik dengan akal sehat dan keberanian moral? Sebab kedaulatan rakyat bukan sesuatu yang direbut sekali lalu selesai.
Ia adalah pekerjaan yang tak pernah berhenti, dirawat oleh warga yang berani berpikir, berani bersuara, dan tetap setia pada jalan kebenaran dan konstitusi. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih sekali, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Thank you.